Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurwahyunita, NPM 190810110106. Di sini saya akan menjelaskan perihal penyederhanaan fungsi boolean, yang dimana terdapat 4 submateri di dalamnya. Yang pertama ada penyederhanaan dengan key map sampai dengan 4 variabel. Yang kedua ada kondisi don't care. Yang ketiga ada metode tabulasi. Yang terakhir ada penyederhanaan POS atau product of sums atau perkalian dalam penjumlahan. Yang pertama ada penyederhanaan dengan key map sampai dengan 4 variabel. Perlu diketahui, Carnot map atau key map merupakan diagram yang terdiri dari kotak-kotak. Nah, tiap kotak tersebut mewakili satu minterm. Map dapat memberikan diagram visual dari sebuah fungsi boolean yang dituliskan dalam bentuk standar, di mana bentuknya itu di sini ada midterm 0, midterm 1, midterm 2, dan midterm 3. Penulisannya seperti ini dan tidak boleh dirubah-rubah. Midterm 0 itu isinya ada X bar, Y bar. Midterm 1 ada X bar Y. Midterm 2 ada X Y bar. Dan yang terakhir ada midterm 3 X Y. Dalam pembagian wilayah yang atas ini, yang sini sampai sini itu X bar. Lalu yang bagian bawahnya ini, sini sampai sini itu X. Lalu yang atas, sini sampai sini itu Y bar. Dan ini Y. Perlu diingat, pembagian wilayahnya itu sangat penting dalam penentuan key maps. Nah, di sini aku punya contoh fungsi boolean XY. Mana sih letak XY itu? Letak XY itu berada di wilayah X dan wilayah Y. Berarti ini di sini. Ini letak fungsi boolean XY. Ini contoh dari key maps 2 variabel. Next, ada contoh lain yaitu ada F sama dengan X tambah Y. Kalau disusun secara manual, itu ada F sama dengan X tambah Y. Nah, X ini kan sendirian, berarti kurang Y. Berarti ditulis di sini itu Y dan Y bar, karena kan nggak tahu pasangan X itu Y atau Y bar. Yang kedua ada yang kedua ada Y di sini juga sendirian. Jadi kita tulis di sini juga Y dikali X dan ditambah X bar. Lalu setelah itu dikalikan XY X ditambah XY bar. Lalu ada XY terus X bar Y. Tulis, kalau ada yang sama, ini kan ada XY, ini ada XY. Cukup dituliskan satu aja. Jadi ini diabaikan. Jadi cukup ditulis XY, XY bar, X bar Y. XY itu midterm 3. Dari mana? Dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Total 3. Jadi ini midterm 3. XY bar itu midterm 2. Dari mana? Karena ini Y bar, jadi nggak perlu ditulis 2 pangkat 0. Jadinya diabaikan, tulis cukup 2 pangkat 1. 2. Ini juga X bar Y. Berarti X barnya ini diabaikan, Y aja, berarti 2 pangkat 0.
sama dengan 1. Nah, penulisannya itu kan sudah ketemu minterm 3, minterm 2, dan minterm 1. Kan kalau lihat yang tadi, ini urutannya kan minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 3. Jadi penulisan di sini nih minterm 0, ini minterm 1, minterm 2, minterm 3. 2 kan ditulis, diisi, berarti ini minterm 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau sudah ditulis, baru dikelompokkan. Nah, kelompokkan jadinya sama kayak ini. Sama aja, jadinya ini kelompok YXY, ini kelompok X bar Y, ini kelompok X, XY bar, XY, yang ini tuh XY, ini X bar Y, ini baru XY bar. Next. Jadi langkah-langkah untuk mencari key map itu yang pertama, cek apakah sudah bentuk minterm atau belum. Kalau udah bentuk minterm, jadi langsung aja dimasukkan nilai mintermnya. Nggak perlu dihitung kayak ini tadi, nggak perlu. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi langsung masukkan aja. Asalkan kita harus menghafal ini. Letak di mana minterm 0 itu di mana, minterm 1 di mana, minterm 2, minterm 3. Terus jika tidak minterm, gunakan prinsip daerah. Jadi cari secara daerah, pembagian daerah tadi. Kayak Y itu di mana, X itu di mana, X bar di mana, Y bar di mana. Terus habis sudah dicek minterm atau enggaknya, terus baru kelompokkan nilai satunya. Jadi kalau sudah ketemu mintermnya, itu ditulis 1. Itu sudah termasuk dengan nilai 1. Yang tidak ditulis dengan nilai 1 itu berarti nilai 0. Nah, dalam pengelompokan nilai 1 itu harus vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal. Lalu, satu minterm dapat diikutkan dalam lebih dari satu kelompok, asalkan juga mengikut sertakan minterm yang belum dikelompokkan. Jadi kalau ada satu yang belum ada kelompok, boleh ikut kelompok lain. Yang udah ada kelompok, jadi dia punya 2 kelompok gitu. Terus jangan lupa tuliskan fungsi boolean untuk tiap kelompok. Ini ada contoh key map 3 variabel. Tadi kan 2 variabel, sekarang ada 3. Berarti 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Berarti ada 8 kotak dengan 7 minterm. Penulisannya itu harus seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah. Minterm 0, minterm 1, minterm 2 di sini, baru minterm 3, 4, 5, 6, 7. Jangan dibolak-balik. Lalu ini pembagian ini yang atas ini itu punyanya X bar. Ini yang dinamakan dengan pembagian wilayah. Terus yang bawah ini dari sini sampai ujung, pokok bagian bawah sampai ujung itu punyanya X. Lalu bagian 4 ini, 4 kotak ini yang aku kotakkan itu punyanya Y bar. Berarti sisanya punyanya Y. Terus di sini yang di tengah yang aku kotakkan ini, nah itu punyanya Z. Berarti yang ini sama yang ini itu punyanya Z bar. Ini harap diingat dan jangan sampai salah letakkan daerahnya. Nanti kalau salah berarti key mapmu salah. Oke. Next. Ini ada contoh ya. X bar YZ. Ini pakai metode yang langsung daerah-daerahnya karena kan kita belum diketahui mintermnya kan ya. Jadi kita tulis aja. Kita cari daerah persatu. Bentar, aku tulis ya. Ini X bar X bar, ingat
Y bar, Z bar, Z bar. Dah. X bar, YZ. X bar atas. Y sini, ini, 4 ini. Z berarti ini. Ini punyanya ini. Aku tulis aja ya, 1. Berarti ini, 1. Lalu X bar, Y, Z bar. X bar, sini, atas. Y bar, Y biasa. Terus Z bar, ini. Berarti ini. Aku kasih nilai, aku tulis 2. Biar bisa dibedakan. Terus X, Y bar, Z. Berarti pindah ke bawah. Karena ini Y bar dan Z bar, berarti Y bar, Z bar. Ini. Terus 3. Ini X, Y bar, Z. Berarti ini sisanya. Aku tulis 4. Buat pembeda aja. Nah, kalau sudah mintermnya ketemu, jadi yang kita dapat itu minterm 2, 3, 4, 5. Minterm 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ketemu mintermnya, baru dikelompokkan. Nah, minterm ini yang bernilai 1 itu dikelompokkan. Nah, minterm 2 dikelompokkan dengan minterm 3. Dan minterm 4 dikelompokkan dengan minterm 5. Jadi dapatkan 2 kelompok. Nah, setelah udah dapat kelompok, baru ditulis fungsi booleannya. Ini tuh, keduanya itu termasuk di wilayah mana? X bar dan Y. Berarti tulisnya X bar Y. Lalu ini kelompok yang kedua itu berada di wilayah mana? X Y bar. Ini. Seperti itu. Jadi ini fungsi booleannya. Ini hasilnya. Seperti ini. Next. Sama caranya kayak tadi. Dicari dulu lahirannya. Baru dikelompokkan. Baru ketemu deh fungsi booleannya. Nah, ini tuh bisa vertikal, bisa horizontal, dan bisa nyebrang kayak gini. Asalkan sama. Nyebrangnya dari pojok ke pojok, bukan dari pojok sini ke pojok sini. Itu enggak boleh. Kalau sini ke sini enggak boleh. Bolehnya ini ke sini atau ini ke sini. Itu boleh. Ini ke sini. Boleh. Dan itu termasuk ke wilayah Z bar. Jadi ini kelompok 1 ini ke wilayah Y dan Z. Tulis Y dan Z. Ini wilayahnya Z bar dan X. Kan ini bawah, bagian bawah. Tulis itu. Sama. Caranya juga sama. Oke, di sini aku punya contoh lain yang mintermnya itu sudah diketahui, tinggal diletakkan di mana itu. Sudah hafal kan letaknya di mana aja? Minterm 0 itu di mana? 2 di mana? 4 di mana? 5 di mana? 6 di mana? Sini aku tulis ya. Ini minterm 0. Ini minterm 1. Ini minterm 2. Ini minterm 3. Minterm 4 di sini. Minterm 5. Minterm 6. Minterm 7. Ini variabel 3 variabel. Ya, ini wilayah X bar.
Ini wilayah X. Ini Z bar. Ini sampai sini. Y bar. Jangan sampai lupa dan salah peletakan ya. Nah kan karena di sini sudah diketahui ada minterm 0, 2, 4, 5, 6 ya sudah tinggal ditulis saja nilainya. Nah ini 1, ini minterm 0, jadi tulis 1, minterm 2 tulis 1, minterm 4 tulis 1, minterm 5 tulis 1, minterm 6 tulis 1, dan yang tidak dipilih itu berarti tuliskan 0. Setelah kita ketemu letaknya, baru kita kelompokkan. Yang pertama ada minterm 4 sama 5, kita kelompokkan jadi 1. Terus yang kedua, ini kan ini yang minterm 0 sama 4 sama minterm 2 sama 6 ini bisa digabung. Bisa jadi satu kelompok. Biar lebih sederhana. Jadinya jadikan satu kelompok aja. Jadi terdiri dari 4 minterm. Minterm 0, minterm 4, minterm 2, minterm 6 jadikan 1. Itu di wilayah Z bar. Jadi fungsi booleannya itu bisa dituliskan fungsi boolean sama dengan Z bar ditambah minterm 4 sama minterm 5 ini terletak di X Y bar. Jadinya Z bar ditambah X Y bar. Di sini kan kenapa kok ini keempat minterm ini kok terletaknya di Z bar? Ya karena keempat kotak ini terletak di Z bar-nya. Jadi menutup Z bar itu, jadi sebagian besar itu terletak di Z bar. Tanpa ada wilayah lain. Ada di wilayah X sama X bar, tapi nggak mungkin karena itu dibagi 2. Jadi yang wilayah X bar ada M0 sama M2. Terus ada M4 sama M6 itu terletak di X saja. Kan nggak mungkin kita tulis X, X bar, Z bar. Nggak mungkin. Karena yang wilayah yang paling banyak atau terbesar itu di Z bar. Jadi tulis aja Z bar plus XY bar. Ini kan soalnya mensederhanakan. Jadi ini bentuknya sudah sederhana. Fungsi boolean Z bar plus XY bar. Nah, perbedaan dari contoh soal sebelumnya itu bisa terlihat jelas bahwa contoh yang sebelumnya itu harus dicari dulu mintermnya itu minterm apa. Tapi kalau yang bentuk soalnya seperti ini itu lebih gampang karena mintermnya sudah diketahui dan tinggal kita tuliskan saja letak-letaknya. Terus di sini aku juga punya key map 4 variabel di mana letaknya itu harus dihafalkan tentunya. Di sini ada 16 kotak di mana ada 15 minterm karena kan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ini peletakannya jangan sampai keliru dan acak. Nggak boleh acak dan keliru ya. Ini paten, nggak boleh diganggu gugat. Karena ini ada 16 kotak dengan 15 minterm, jadi di sini menggunakan WX, YZ. Di mana 2 kotak di bawah ini itu W dan berarti di atas ini W bar. Jika ini Y, 2 kotak ini, berarti di sini Y bar. Jika ini X, berarti yang ini sama yang ini itu X bar. Berarti kalau ini Z, berarti ini sama ini itu Z bar. Ini harap dihafalkan. Diingatlah setidaknya, biar nggak salah peletakannya.
letakkan wilayahnya itu biar nggak salah. Jadi di sini ada pemberitahuan terhadap key map 4 variabel. Bisa kita baca. Silakan baca sendiri. Ini langsung aja ke contoh soalnya. Sama kayak tadi, tapi di sini lebih banyak mintermnya, soalnya ada 15 minterm. Wow. Jadi di sini ada minterm 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Ini tadi, kalau kamu hafal, pasti gampang penempatannya. Jadi tinggal diletakkan aja minterm 0 ini, minterm 1 ini, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Nah, ini minterm yang ini, yang di kotak ini, itu dijadikan satu kelompok. Biar tidak sendiri-sendiri, langsung saja semuanya. Jadi ke 8 kotak ini jadi satu kelompok. Ini di wilayah Y bar. Ini tulis fungsi polanya Y bar. Lalu kelompok kedua itu ada di M0 dan M4. Lalu M2 dan 6. Itu ada di wilayah W ini W bar Z bar nih. Terus untuk yang ketiga ini itu ada di wilayah X, ini wilayah X dan Z bar. Kan dari sini ini sama ini kan Z bar. Jadi kotak ini itu Z bar, punyanya Z bar. Jadi nulisnya X Z bar. Nih. Jadi fungsi booleannya itu didapatkan Y bar plus X Z bar plus B bar Z bar. Sama aja, variabel 2, variabel 3, variabel 4 sama aja. Cuma lebih banyak aja nantinya kalau ada variabel 4, variabel 5, variabel 6, wow, lebih banyak. Ini sama, cuma bedanya itu tadi kan gampang karena mintermnya sudah diketahui. Kalau ini mintermnya belum diketahui, jadi dicari satu per satu. Ini minterm berapa, ini minterm berapa, ini minterm berapa, minterm berapa. Nanti kalau sudah baru dikelompokkan, habis dikelompokkan, udah ketemu deh hasilnya ini. Hasilnya. Coba dipelajari, dibuat latihan. Lalu submateri yang selanjutnya ada kondisi don't care. Kotak pada map yang tidak berisi angka 1 itu dianggap bernilai 0. Asumsi tersebut tidak selalu benar karena ada aplikasi di mana ada beberapa kombinasi input yang tidak pernah muncul, sehingga bisa diabaikan atau don't care. Don't care dapat diterapkan pada key map untuk lebih menyederhanakan suatu fungsi boolean, atau bisa dibilang fungsi don't care itu buat membantu kita. Misalnya ya ada satu kotak yang nggak ada kelompoknya, itu bisa digunakan don't care. Jadi bisa dimasukkan ke kelompok kotak tersebut dengan bantuan kotak lain. Misalnya ada 3 ya, terus kurang 1 dong, kurang 1 orang. Ya udah dimasukin aja yang don't care. Meskipun diabaikan tapi dimasukkan jadi satu kotak. Untuk melengkapi lah istilahnya. Nih, langsung ke contoh ya. Nanti kalau ada don't care itu pasti ada warningnya. Ini warningnya. Kalau ada don't care-nya ya, pasti ada dikasih warning ini. Bisa dituliskan DWXYZ. Di sini di kotak juga ditulis D juga boleh, X juga boleh, terserah. Lebih baik X sih. Tapi D juga nggak apa-apa. Ini sini ada sederhanakan FWXYZ dengan minterm 1, 3, 7, 11, 15. Tuliskan saja.
mintermnya. Jadi ini minterm 1, minterm 3, minterm 7, minterm 11, minterm 15. Terus don't care-nya ada di minterm 0, 2, 5. Di ini 2, ini 5. Nah, setelah tulis penempatannya, baru kita kelompokkan. Kelompok pertama ini sudah full 4 member atau 4 kotak di wilayah Y dan wilayah Z. Di wilayah Y dan di wilayah Z. Berarti tulis YZ. Untuk kelompok kedua itu ada di ini kan, ini kan bisa digabung. Nah, inilah fungsi don't care itu. Jadi yang semula ada 3 orang itu jadi ketambahan 1 jadi 4. Ini boleh jadi satu kelompok. Itu fungsi don't care. Jadinya ini berada di wilayah W bar dan Z. Berarti W bar Z. Itu fungsi dari don't care. Membantu kita untuk menemukan kelompok yang kekurangan anggota. Ini ada latihan, bisa kalian coba sendiri di rumah. Wow. Caranya sama seperti yang sudah aku katakan tadi. Langkah-langkahnya sama, mirip poll. Semoga kalian paham. Yang ini nggak pakai don't care, yang ini pakai don't care. Berarti ada yang nggak ada kelompoknya. Jadi makanya pakai bantuan don't care. Yang submateri yang ketiga ada penyederhanaan POS. Product of sum. Perkalian dari penjumlahan. Jadi ini langsung ke contoh. Dimana sederhanakan dalam bentuk SOP dan POS fungsi ABCD dengan minterm 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10 seperti langkah-langkahnya seperti tadi. Tulis dulu, letakkan dulu minterm 0 di mana, 1 di mana, 2 di mana, 5 di mana, 8 di mana, 9 di mana, 10 di mana, kalau udah dikelompokkan. Nah, kalau yang diambil itu nilai satunya atau menurut ini itu mintermnya itu yang diambil minterm soalnya itu maksudku. Kalau yang diambil itu disebut dengan SOP. Sum of product. Jadi kalau sumnya itu yang dipakai itu yang satu, yang bernilai 1. Yang dengan hasil yang didapatkan itu B bar, D bar, tambah B bar, C bar, tambah A bar, C bar, D. Ini itu SOP. Sum of product. Yang diambil itu yang nilai satunya. Namun untuk SOP itu yang diambil adalah nilai nolnya. Nah, sama kayak yang SOP, hanya yang beda itu yang POS itu yang diambil adalah yang nilai nolnya. Dan dikelompokkan seperti biasa dan dapat diketahui hasilnya itu ini. F bar A kali B ditambah C kali D ditambah B kali D bar. Ini kelompok pertama ini AB, ini CD, baru yang ini B D bar. Ini sama ini. Kalau dijadikan menjadi SOP, itu penulisannya berubah menjadi ini. Kebalikannya dari POS. Jadi F sama dengan A bar ditambah B bar dikali C bar ditambah D bar dikali B bar ditambah D. Kebalikannya. Ini penulisannya.
Sub materi yang selanjutnya ada metode tabulasi, di mana ini ada konsepnya terlebih dahulu. Aku bacakan. Metode KeyMap mudah untuk variabel kurang dari 5 dan 6. Kan sudah kalian lihat sendiri ya. Dari variabel 4 aja udah banyak karena ada 16 kotak dengan 15 minterm. Itu udah banyak menurut aku, apalagi yang lebih dari 6. Wow. Itu akan lebih besar dan lebih sulit tentunya untuk melakukan pengelompokan. Wow. Karena itu, dibuatlah metode tabulasi yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan 5 atau lebih variabel dan dapat diterapkan dengan program komputer. Metode tabulasi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu penentuan prim implikan. Ditentukan dulu baru dipilih prim implikan tersebut. Yang pertama, penentuan prim implikan. Proses ini membandingkan tiap minterm dengan minterm yang lain. Jika dua minterm berbeda di hanya satu variabel, maka variabel tersebut dihapus sehingga membentuk term dengan jumlah variabel yang lebih kecil. Ulangi proses tersebut sampai tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Jadi kalau udah nggak bisa dibandingkan, berarti itu sudah yang paling kecil jumlah variabelnya. Jadi sini ada algoritmanya atau alur yang akan terjadi dalam penentuan prime implikan. Yang pertama, kelompokkan minterm berdasarkan jumlah derajat yang dimiliki. Kombinasikan dua minterm yang berbeda hanya pada satu variabel dan beri tanda. Jangan lupa, tanda itu penting, biar nanti kalau pas pengecekan kalian nggak bingung. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai tidak ada kombinasi yang mungkin terjadi. Yang keempat, term yang tidak bertanda, yaitu yang dinamakan prime implikan. Jadi nanti ada tanda sendiri, biar lebih mudah mengetahui mana itu prime implikan. Langsung ke contoh, di mana aku ada fungsi w, x, y, z dengan implikan dengan minterm 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Tuliskan dulu kotaknya ini. Ini fokus ke ini dulu. Bagian ini. Bagian ini dulu. Abaikan sebelahnya. Jadi ditulis W, X, Y, Z, lalu mintermnya 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Setelah itu baru ditulis ini binernya 0, 0, 0, 0. Soalnya kan minterm 0, jadinya 0. Karena ini tuh sama kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kalau mintermnya 0 berarti kan nggak ada nilainya, 0, 0, 0, 0 semua, dinolkan. Terus ini minterm 1, berarti kan yang ada isinya hanya yang 2 pangkat 0, biar hasilnya 1. Terus kalau minterm 2 berarti yang diisi yang ini 2 pangkat 1, ini berarti 0, 0, 0. Sudah dicek semua sampai minterm ke-15, baru kita kelompokkan di mana yang minterm berdasarkan jumlah derajat yang dimiliki. Jadi di mana yang derajatnya itu sama. 128 itu sama-sama punya 1. Nih, 1, hanya 1. Hanya punya 1. Ini.
Sedangkan 10 itu ada satunya ada 2. Cari di sini yang satunya ada 2. Dan ternyata hanya 10. Jadi 10 dikelompokkan sendiri. Lalu ada 11 dan 14. Itu memiliki 3, satunya ada 3. Dikelompokkan yang sama. 15 kelompokkan sendiri karena dia sendirian yang mempunyai satunya ada 4. Seperti itu. Kalau udah dikelompokkan baru dibandingkan. Bandingkan pertamanya itu harus urut 0 sama 1, 0 sama 2, 0 sama 8, 0 sama 10, 0 sama 11, 0 sampai 0 15. Kita cek yang pertama 0 sama 1. Pembedanya ada berapa? Ada 1 toh, ini. Yang beda kan hanya ini. Nah, yang beda itu dituliskan strip nih, strip. Terus dicek lagi 0 sama 2, yang beda yang mana? Yang ini. Jadi dituliskan di sini 0,0 strip 0,8. Yang beda yang mana? Yang ini. Jadi dituliskan strip 0,0,0. Jadi kalau yang ada bedanya itu 1, itu dituliskan strip. Terus 0 sama 10, ada bedanya enggak? Ada, ini sama ini. Karena ada 2 pembeda, jadi enggak boleh. Tidak termasuk, karena yang kita cari hanya 1 pembeda aja. Terus 0 sama 11, pembedanya ada berapa? Ada 3 malah, itu malah enggak boleh. Jadi berhenti di 0,8. Nah, ini kan, lihat. 0,1, 0,2, 0,8 itu satu kelompok karena sama-sama memiliki satu strip. Langsung kita lanjut ke 1. 0001 dengan 0010, satu kedua. Sekarang 1 ke 2. 1 ke 2 itu pembedanya ada 2, jadi nggak bisa. Otomatis 1 nggak bisa sama sekali. 1 ke 8 pembedanya juga ada 2, nggak bisa. Oke, 1 diabaikan alias nggak usah ditulis karena nggak ada yang bisa dibandingkan. Lalu yang ke 2. 2 sama 8. Nggak bisa toh. Dua sama 8. Nggak bisa. Karena ada 2 beda. Berarti coba 2 sama 10. Bedanya ada bedanya di ini. Bedanya ada di sini. 2 sama 10. Jadi ini ditulis strip. Lalu yang ini sama ini kan sama. Jadi tulis aja 1. Ini. Jadi strip 0, 1, 0. Lalu coba 2 ke 11. 1, 0, 1, 1. Pembedanya ada 2. Nggak bisa. Berarti nggak bisa. Sampai seterusnya nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Jadi kita coba 8 ke 10. Pembedanya ada di 8 sama 10. Pembedanya ada di sini. Berarti tulisnya 1, ini sama kan? 1, 0, strip 0. Ini yang 8,10 itu satu kelompok sama 2,10. Kenapa? Karena ada 1 strip dan 1. Satunya ada 1. Satu kelompok. Ya udah dicek semua sampai bawah.
Kalau udah, kita masuk ke kotak selanjutnya, kotak yang ini. Kotak yang ini. Kita masuk ya. 0,1 itu bisa nggak dibandingkan sama 0,2? Nggak bisa. Bandingkan sama 0,8? Nggak bisa. Bandingkan sama 2,10? Nggak bisa juga. Terus berarti ini itu dinamakan prime implikan. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini. Berarti ini. Masuk ke prime implikan. Terus 0,2 sama 0,8. Bisa nggak? Nggak bisa, kan satu kelompok. Jadi pembedanya ada 2. Sama soalnya. Yaudah, nggak bisa. Coba turun. 0,2 sama 2,10. Bisa nggak? Nggak bisa. Jelas-jelas nggak bisa. 0010, 1010. Nggak bisa. Yaudah. Ke 0,2 ke 8,10. Bisa nggak? Bisa. Pembedanya di mana? Di sini. Dan ini pembedanya. Maka sama-sama strip. Jadi pembedanya tulis strip 0 strip kan ini sama-sama strip. Kalau udah 0,2 dicek, lanjut ke 0,8. 0,8 sama 2,10. Bisa nggak? Ini. Nah, ini. Jadi nulisnya strip 0 strip 0. Soalnya yang sama yang ini. Lalu ke 10, 11. Sama 10, 11 sama 11, 15. Ada yang sama enggak? Gak ada, beda semua. 10, 11, 14, 15. Nah, ini yang sama. 10, 11, 14, 15. Ini yang sama. Ini yang beda. Ini sama ini kan sama. Jadi tinggal dituliskan ulang. 1 strip. 1 strip. Terus 10, 14, 11, 15. Ini. Nah, ini bedain. Bedanya di sini. Jadi tinggal dulu 1 strip, 1 strip. 1 strip, 1 strip. Nah, di sini kan ini sama ini sama ini kan sama. Nah, itu cukup dicoret. Coret satu aja. Pilih yang atas. Yang ini berarti. Yang ini termasuk prime implikan. Sama kayak yang bawah. Yang ini termasuk prime implikan. Karena kan ini, yang ini sama ini kan sama ininya. 1 strip, 1 strip. Cukup salah satu aja dicoret. Yang satunya itu dicoret, yang diambil yang satunya aja. Dan kalau bisa yang ambil yang atas. Yang ini yang atas. Jadi hasilnya itu F sama dengan W bar karena 0, X bar, Y bar kan kosong. Jadi W bar, X bar, Y bar ditambah ini kosong. Yang kosong kan ini sama ini. Berarti X bar, Y bar. Terus ditambah ini
W-nya isi 1, Y-nya isi 1, berarti W sama Y. Jadi hasilnya itu ini. W bar, X bar, Y bar tambah X bar, Y bar tambah W, Y. Ini untuk menentukan prime implikan. Dan selanjutnya, sama aja. Selanjutnya untuk pemilihan prime implikan. Jadi proses penentuan prime implikan tidak selalu menghasilkan jumlah term yang minimum, sehingga perlu dilakukan pemilihan prime implikan yang dapat mewakili semua term dalam fungsi. Langkahnya itu, lihat per kolom, cari yang berisi hanya satu centang, beri tanda terpilih pada term yang mewakili dan min-termnya. Jika masih ada sisa min-term, cari term yang dapat mewakili seminimal mungkin. Jadi prosesnya itu sama kayak yang ini, ditulis, ini min-termnya ditulis, fungsinya tulis sama, terus dicari, dibandingkan. Kalau udah yang nggak bisa dibandingkan lagi, ini, dan ini, itu termasuk prime implikan. Ini tulis, bisa ditulis seperti ini. Kalau udah ketemu, itu terus nanti dimasukkan ke daftar prime implikan. Dimana yang hasilnya itu tadi, itu tulis termnya, terus min-termnya, terus ini min-termnya semua. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Yang pertama, 1,9 berarti centang 1, 9. Terus yang kedua ada 4,6 berarti centang 4,6. Terus yang ketiga ada 6,7 berarti centang 6,7. Dibunderi. Karena kan 6 tadi sudah, terus dapat 6 lagi, jadi dibunderi. 6 terus 7. Karena 6 dibunderi, otomatis yang 7 ini itu ikut dibunderi. Jadi otomatis 6 sama 7 ini bukan hasil. Bukan hasilnya. Terus lanjut 7,15. 7 kan tadi udah dibunderi kan sama 15, otomatis si 15 ini ikut dibunderi. Berarti juga bukan termasuk prime implikan. Bukan. Terus habis itu 11, 15. Karena 15 udah dibunderi, otomatis si 11 ini juga ikut dibunderi. Nah, bukan berarti, ini bukan hasilnya. Terus 8, 9, 10, 11. 8,9. 8,9. 8, selamat. Terus 9. 9 sama 10. 9 kan tadi udah sama 8. Terus sekarang sama 10. Otomatis 2 kali toh. Jadi 10 dibunderi. Terus 10, 11. Sama-sama dibunderi toh. Udah. Kalau udah, berarti yang centang 1, yang ini, sama yang ini, itu adalah hasilnya. Jadi hasilnya itu X, Y, Z, W, X, Z, ini, sama ini WX. Soalnya kan 8 mewakili. Nah,
Ini salah ya, ini bukan. Jelas-jelas ini bukan. Semua pastikan. Jadi hasilnya yang kita dapat adalah prem implikannya itu X bar Y bar Z ditambah W bar X Z bar dan plus WX bar. Seperti itu. Ini abaikan ya ini. Ini salah ketik. Ini ada latihan, boleh dicoba sendiri. Dan sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.